Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast Ngopi, entah episode yang keberapa ini. Ngobrol podcast inspirasi. Bareng gue Dauzan. Gue Diki, samping gue topping donat. Aduh, Boleh. bisa Masuk. aja nih Bapak ini. Pak Diki, Hadir. siapa namanya? Rohma. Oh Roma. Roma ini di sini magang. Iya magang. Oh dari mana? Dari UIN, UIN itu apa? Universitas? Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oh. Oh iya. Ngambil apa? Ambil jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Wah jurnalis ya nantinya Ya, ya. betul. Broadcast Pas ya, berarti ya, nih ya. Pak Di, bantu-bantu kita jadi MC ya. Benar-benar. Hari ini kita mau bahas apa nih guys? Mediasi aja gimana? Mediasi cocok. Mediasi itu kayaknya wajib ya dilaksanakan di PA. Sekarang ini ya tahapan yang harus dilalui para pihak sebelum bercerai kayaknya di pengadilan. Oke, kayaknya biar kompeten kita undang orang nomor 2 di kantor ini. Kok nomor 2 Pak? Iya karena nomor 1 hanya milik Allah enggak. Nomor satunya Pak Ketua. Oh iya benar-benar Kalau juga nomor ya. 2 Pak Wakil di sini. Benar. Pak Wakil ini Mbak Rohma udah kenal belum namanya siapa? Kebetulan karena saya anak magang jadi kayaknya belum terlalu kenal dia sama Pak Wakil. Jelasin Pak Diki. Langsung aja lah kita panggil orangnya. Boleh. Kita undang Pak Wakil Ketua PA Tanjung Karang. Bapak Zainal Arifin SAG MH, tepuk tangan. Waalaikumsalam. Boleh duduk nih? Silakan. Pak Wakil izin mau minum? Kebetulan saya hari ini insya Allah sedang berpuasa. Masya Masya Allah. Allah. Berarti kita Inspirasi untuk banget. menghargai jangan ngopi Pak. Oh iya benar. Oke ya. Gak Diki. apa-apa, ngopi Hadir. aja. Oh boleh. Pak Diki. Hadir. Roma. Mediasi itu di PA Tanjung Karang. Kalau kata Pak Diki ini kan lebih senior dari saya nih. Berpengalaman lah ya. Pengalaman. Kerjanya, Oh, kerjanya. bukan cerainya. Kalau cerainya, Amit. kalau cerainya nggak pernah ya. Belum pernah kan mediasi kan? Amit, jangan lah, jauh-jauh. Berniat pun Pahit. Tapi ngomong-ngomong perceraian Pak Diki, Gimana? di pengadilan agama itu mediasi itu hal yang wajib dilaksanakan kalau Untuk nggak salah. saat ini, Iya. ya. Nah, biar kita terang benderang nih tentang pengertian mediasi, ada baiknya kita tanya langsung aja ke Bapak Wakil. Siap. Bapak izin, Siap. mediasi itu sepengetahuan saya, mohon dikoreksi, baru-baru ini ya. Kayaknya di bawah tahun 2000-an nggak ada ya. Mohon koreksinya Mulai Pak. tahun 2008. 2008. Jadi 2008 itu ada Perma nomor 1 tahun 2008. Dasarnya itu. Kemudian diperbaharui lagi dengan Perma nomor 1 2016. Udah ada update-annya. Iya. Aturan. Proses mediasi itu Pak, apakah setiap orang yang mendaftar perkara itu wajib dilaksanakan di pengadilan ini? Atau kita lihat kasusnya kah atau orangnya kah atau memang seluruhnya wajib dilaksanakan mediasi Pak? Oke. Yang diwajibkan mediasi itu terhadap perkara-perkara yang konsensius. Artinya yang ada sengketa. Tapi ke perkara-perkara yang sifatnya volunter, ya kan? Seperti dispensasi kawin, penetapan isbat nikah, ya kan? Penetapan ahli waris itu enggak perlu mediasi. Yang konsensius itu pun itu wajib dimediasi apabila layak. Arti layak itu kedua belah pihak hadir di dalam persidangan. Jadi itu wajib dimediasi. Tapi kalau satu pihak aja yang hadir, penggugat aja yang hadir, tergugat tidak hadir, maka mediasi itu tidak layak untuk dilaksanakan. Karena mediasi itu kan harus ada dua pihak. Ya, kan gitu. Bahasa awamnya apa Pak? Mediasi itu perdamaian apa gimana? Makanya khusus untuk perkara yang bersengketa tadi. Bisa dikatakan perdamaian.
Intinya menyelesaikan suatu sengketa dengan jalan perundingan yang difasilitator oleh mediator. Tuh. Oke. Kalau di PA Pak, saya lihat kalau mediatornya itu bukan hanya hakim ya Pak ya. Ya, Dia diambil juga dari eksternal. Itu prosesnya apakah memang kita tentukan atau memang sudah ditentukan dari awal atau bagaimana Pak? Kalau mediator yang tidak dari hakim. yang dari luar ya. Jadi pada dasarnya semua mediator yang dari luar yang sudah mempunyai sertifikat mediator dari Mahkamah Agung ya kan, yang bersertifikasi Mahkamah Agung itu boleh menjadi mediator, tapi harus mendaftar dulu ke Pengadilan Agama Tanjung Karang kalau di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Jadi Pengadilan Agama Tanjung Karang nanti menyeleksi layak atau enggak jadi mediator. Dites juga. Memang sudah punya sertifikat ya Pak ya. Punya sertifikat, tidak orang-orang semua. kompeten aja Pak Diki yang bisa jadi mediator. Kalau Pak Diki ada bisa. Bisa Pak. Bisa. Oh kalau PNS boleh ya Pak ya? Boleh. Mbak Rohma kalau punya sertifikat mediator Boleh. bisa loh daftar di Boleh. PA Bisa ya Tanjung kayak Karang. nanti nyoba jadi mediator gitu. Boleh. Coba Rohma tanya, Pak yang didamein itu siapa aja Pak gitu? Anak sama bapak apa suami istri Pak? Gitu. Iya bener, soalnya kan kadang kita lihat berita tuh banyak ya Pak yang mediasi segala macem. Iya. Nah orang mediasi tuh cuma ngurusin perkara perceraian kah atau ada perkara lain yang bisa dimediasi gitu Pak? Pada dasarnya semua perkara konsensius yang ada sengketanya wajib mediasi. Jadi tidak terfokus kepada perceraian aja. Tapi karena di Pengadilan Agama itu banyak perkara yang masuk itu tentang perceraian. Dominan perkaranya. Dominan perkaranya perceraian, maka masyarakat menganggap ya mediasi itu perceraian aja katakan. Tapi enggak semua karena perkara warisan perlu mediasi. Jadi antara suami istri yang mau bercerai tadi ada sengketa di mediasi. Supaya mereka tidak jadi cerai, kalau jadi cerai apa-apa yang mau disepakati akibat hukum dari perceraian tadi. Ayah dengan anak juga bisa bersengketa seperti warisan. kan? Oh itu. Berarti bisa dimediasi Berarti, juga ya? Mediasi, berarti pihaknya nggak harus suami istri ya enggak Pak ya? suami istri. Dan perkaranya nggak harus cerai doang. Enggak harus cerai doang. Ya, itu tadi Iya. warisan ya. Ah. Iya. Berarti siapapun pihak yang punya sengketa gitu ya Pak? Iya. Kalau mediasi itu Pak dilaksanain itu saat pas kapan Pak? Saat kan kita mendaftar nih proses berperkara lah di PA Iya. Tanjung Terus Karang. ditentuin Iya. tanggal Iya, sidang. mediasi itu dilaksanain apakah setelah sidang kah atau di terakhir kah atau gimana kan teman-teman ini kan masih kadang belum paham nih Pak mediasi itu kapan sih dilaksanainnya gitu. Jadi mediasi itu, jadi awal persidangan itu kita akan memeriksa identitas para pihak. Betul atau tidak pihak yang berperkara itu orangnya kan? Diverifikasi langsung Iya. ya Pak. Juga dinasehati juga oleh majelis hakim. Ya kan? Ternyata setelah dinasehati tidak tercapai juga, tidak bisa dinamaikan, maka kita perintahkan pihak-pihak tersebut untuk mediasi. Jadi sidang pertama itu. Jadi waktunya 30 hari itu. 30 hari kita beri waktu. Tapi itu terserah kepada para pihak. Kalau para pihak menyepakati Pak kami perlu waktu hanya 2 minggu saja untuk mediasi. Ya boleh kan? Selama itu bisa dimanfaatkan untuk proses mediasi tadi. Pada saat proses Pak izin bisa diwakilin nggak tuh Pak sama kuasa hukumnya atau harus prinsipalnya langsung yang dimediasikan? Pada dasarnya harus prinsipalnya. Harus prinsipal Prinsipalnya yang langsung. bersangkutan ya Pak ya. Bukan berarti ya. Kalau seandainya diwakili oleh kuasa hukumnya, sekarang kan udah teknologi informasi kan semakin canggih. Iya. Jadi kita bisa gunakan Video walau callan gitu video ya. callan ya bisa. Secara elektronik bisa. Berarti bisa via online juga ya Bisa Pak? via online. Hukum acara sekarang udah update gitu Pak ya. Udah mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Iya dong. Alhamdulillah. Jangan Masa- kan Bakudet, Iya. kurang update.
Jangankan mediasi, bersidang aja boleh secara elektronik kan. Oh, bersidangnya aja sendiri sudah boleh ya, betul-betul Iya. canggih berarti kalau gitu ya. Canggih. Pengadilan Indonesia ini. Tapi pernah ada nggak sih Pak pihak-pihak yang menolak untuk melakukan mediasi gitu? Ada. Ada yang menolak secara langsung. Ada yang menolak secara tidak mengindahkan perintah hakim. Jadi kalau penggugat menolak untuk mediasi, ini artinya penggugat itu tidak beretikat baik. Oh, langsung kena Iya, enggak beretikat baik. itikat. Jadi tidak laporan baik mediator ya. tadi nanti bahwa penggugat tidak beretikat baik dalam melakukan proses mediasi. Ya perkaranya bisa di NO. Mau mempengaruhi pokok Mempengaruhi perkaranya. pokok perkara. Oh. Jadi perkara itu kalau diputus tanpa proses mediasi bisa dibatalkan, Heeh. ya kan? Kalau para pihak tidak beretikat baik untuk melaksanakan proses mediasi, perkaranya bisa di NO. Oh, iya. Berarti mediasi itu salah satu wajib juga gitu ya Pak? Wajib sekali. Dari mediasi yang dilaksanakan di PA Tanjung Karang nih Pak, persentase atau jumlah lah kalau Bapak pasti Pak Waka kan tahu pasti datanya. Jumlah keberhasilan mediasi di PA Tanjung Karang sampai dengan akhir bulan kemarin atau awal bulan ini berapa sih Pak? Persentasenya apa? Banyakkah yang kita berhasil? Kalau berhasil keseluruhan itu, prosentasenya sekitar 5%. Ya. Itu dengan akta perdamaian. Tapi dengan pencabutan perkara ada sekitar 16%. Masih kecil juga ya Pak ya? Masih kecil. Masih kecil ya. Berarti orang Dan kita tuh Kalau susah didamaikan orang kita itu. kalau keberhasilan sebahagian, Heeh. sebahagian itu ada sekitar berapa persen ya? Datanya ada ini. Nah. Pak Waka mau Berhasil sebagian 50%. Oh, agak mending. Dari perkara yang dimediasi sekitar 225% itu. 225. Secara keseluruhannya ada 123 yang berhasil. Alhamdulillah. Masih lumayan lah ya Lumayan, persentasenya. cukup besar lah kalau itu ya Pak ya. Lumayan. Cuma secara keseluruhan, umpamanya dia ada perkara cerai. Nah, mediasi secara murni itu, supaya mereka bisa rukun lagi itu agak sedikit. Karena kalau hati sudah pecah, susah untuk menyatukan. Betul Pak. Kadang-kadang mereka yang mengajukan perceraian di pengadilan ini, memang di keluarganya sudah diupaya juga perdamaian, cuma enggak Pasti itu sudah mentok kan. Betul deadlock ya. Enggak. Jadi enggak bisa lagi damaikan baru mereka ke pengadilan. Jadi udah benar-benar stuck gitu ya, udah nggak bisa, nggak bisa lagi. dibicarakan secara kekeluargaan lagi. Iya. Mediasi itu Pak dilaksanakannya wajib di kantor pengadilan atau bisa di luar kantor pengadilan Pak? Seharusnya di kantor pengadilan itu, ya kan, ya seperti kita kan ada ruangan mediasi. Jadi kalau bisa dilaksanakan pada jam kerja bisa di ruang mediasi, ruang mediasi yang telah disediakan itu. Ya boleh aja. Oh berarti boleh, gimana Boleh. kesepakatan Cuma para pihak kesepakatan gitu? para pihak kan. Oh. Kesepakatan para pihak. Karena balik lagi tadi ya Pak ya, mediasi pun bisa dilaksanakan via online tadi. Bisa. Bisa. Ya. Yang penting jangan lewat dari 30 hari itu. Jangan lewat dari sejak itu. ditentukan oleh majelis hakim. Iya. Siap. Cuma kalau minta penambahan sekitar 10 hari lagi boleh ditambah. Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk mediasi itu apakah ada biaya ya Pak ya yang dibebankan oleh para pihak? Jadi kalau mediatornya hakim itu sama sekali tidak dipungut biaya. Free ya, Free, gratis. Dan diberi pun hakim nggak boleh nerima. No gratifikasi ya. No gratifikasi. Betul Pak. Tapi kalau mediator dari luar, Mediator non-hakim, tadi, ya. non-hakim, mereka boleh memungut biaya. Biaya. Cuma untuk tarifnya supaya tidak terjadi perang harga iya antara mediator. jadi kadang-kadang
pengadilan itu Menetapkan. menentukan Oh, nilai minimal, ya kan? Nah, nilai standarnya lah mediasi. Kalau untuk cerai sekian, untuk masalah kebendaan sekian. tarif itu dengan apa Pak? Keputusan ketua atau Dengan- kesepakatan para dengan mediator sepakat aja? mediator. Oh, kesepakatan para mediator. Nah, jadi kalau pengadilan tetap memonitor supaya jangan kejadian mediator tuh meminta ya lebih lah dari apa kan, sehingga masyarakat merasa terbebani. Oh iya iya iya. Makanya kalau kita lihat sering Pak Diki, Pak Wakil, Pak Ketua ini sering kasih arahan terus ke Mediator. Iya. Biar jangan narif Benar. harga matok. Iya. kontrol Iya, iya, iya. evaluasi itu pasti selalu Berapa berjalan. Pak range-nya Pak? Saya Kisaran. saya juga kurang tahu pasti itu berapa harganya Oh kan. iya 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 iya. Nah, cuma ya sekitar 100-an ribu barangkali segitu. Iya iya iya, jasa soalnya kan Jasa, ya. iya. Mereka itu kan jasa. Pak Wakil, kayaknya Mbak Rohma ini tadi sempat cerita, dia ini agak bingung antara bedain mediasi dan Konseling apa Konseling. konselor? Iya. Konseling. Iya, saya tadi pun nengok-nengok juga kan. Antara konseling ini dengan mediasi itu satu sisi ada persamaannya. Persamaannya apa? Sama-sama menyelesaikan masalah. Oh. Kan gitu, iya, kan? Iya iya iya. Goalnya itu ya. Konseling itu kan proses menyelesaikan masalah yang diadukan kepada konselor kan, dengan tujuan supaya dapat terselesaikan masalahnya itu. Cuma perbedaannya, kalau konseling itu cukup dengan konselor dengan satu orang sudah bisa, Oh nggak harus kedua belah nggak pihak. harus kedua belah pihak. Oh. Berarti antara individu satu sama individu lain aja nih berdua gitu ya Pak? Berdua aja bisa. Nggak perlu Umpamanya orang dia lain ada, gitu ya? saya ada masalah, ya kan? Oh. Ya kan? Pak Diki konselornya, saya ngadukan masalah gimana, masalah saya gini kan? Ya konselornya menyelesaikan. Oh. Seharusnya kayak gini gitu. tapi asal jangan Pak Diki aja yang konselor. Minta- Kalau Pak Diki. Banyak masalahnya Pak Iya, kalau iya. dia jadi konselor. Iya nggak kayak pegadaian. Menyelesaikan masalah dengan masalah jatuhnya. Iya. kalau Jangan. Diki, Mas. Bapak Tapi kalau kalau- ada masalah jangan konselingnya jangan ke Pak Diki deh ya. Kalau masih Takutnya. muda. Kalau mediasi itu kan harus ada dua belah pihak yang Wajib bersengketa, hadir ya. kan? Dan mediator ada di situ sebagai pihak ketiga, sebagai fasilitator. Oh jatuhnya hanya memfasilitasi penjembatannya ya. Dia menjembatani, dia tidak menentukan. Yang menentukan Kedua belah pihak tetap kedua pihak keputusan ini itu. untuk mencari kesepakatan. Kan? Oh kalau konselor ngasih advice langsung Iya. dia ya. Oke oke. Tapi pengadilan menyediakan jasa konseling itu sendiri nggak sih Pak? Kalau pengadilan enggak, biasanya yang bisa disamakan dengan jasa konseling ini seperti BP4 Oh di Kementerian di Agama Kementerian ya. Agama. Iya iya. Apa itu BP4? Badan Pembinaan apa nasehatan ya. Pembinaan ya, Pembinaan. pembinaan pelestarian perkawinan. Yes. Biasanya di Kemenang. Mm-mm. Jadi di situ ada pihak yang mau menikah, dibina dulu kan. Begitu juga yang mau bercerai juga dibina, diberikan nasihat kan. Cuma kalau di pengadilan itu kita sebetulnya sudah melaksanakan praktek konseling Oh saat apa tuh Pak? saat persidangan. Oh iya penasehatan ya, saat sidang Penasehatan. pertama ya. Nah, jadi Ya, sidang ya. pertama kita memberikan penasehatan kepada pihak Betul. yang betul. mau bercerai. Yes benar. Nah, bahwa perceraian itu tidak ada gunanya, kan? Dibenci Allah. Ya kita berilah pengertian-pengertian. Jadi kalau seandainya dalam perceraian itu pihak yang hadir cuma penggugat saja, tergugat nggak hadir, ya kita pakai proses konseling di situ. Bukan mediasi kan, konseling penasehatan. Mediasi tadi kan harus ada Oh dua. jadi sebenarnya sudah ada di So, kita ya. prakteknya sudah kita Cuma laksanakan. tidak terstruktural. Secara tidak langsung lah ya Ah, berarti. Kita laksanakan. Secara organik. Benar-benar. Pak kalau gitu apa sih Pak niatan Mahkamah Agung Pak mewajibkan setiap perkara yang bersengketa itu harus melalui tahapan mediasi Pak. Berarti pengadilan itu sebenarnya juga nggak pengen-pengen banget dong ada banyak perkara dong. Jadi kan begini, mediasi itu supaya nanti keputusannya
bisa diterima oleh semua pihak. Sila Pihak. keempat banget ya. Iya, pihak penggugat Permusyawaratan. menerima, karena kesepakatannya tergugat menerima. Hakim pun nanti kalau mereka minta akta pendating, akta perdamaian, Perdamaian. kan juga puas terhadap, jadi semua pihak menerima kan. Jadi beda dengan putusan. Seadil-adilnya putusan hakim, ya kan? Mengecewakan. Pasti ada yang merasa kecewa. Iya, Ada pihak yang inilah ya. Iya, pihak yang merasa Iya, tidak iya, diuntungkan iya. dia kecewa. Iya. Nah, bahkan mau menuduh yang macam-macam, kan begitu. Iya. Tapi kalau bisa diselesaikan secara damai melalui mediasi, itu hukum tertinggi itu. Berarti Mahkamah Ya. Agung sungguh mulia ya Pak ya niatnya ya. Nah, Dengan as-sulhu sayyidul ahkam. Apa Pak artinya Pak? Perdamaian itu adalah puncak dari hukum. Subhanallah. Nah itu, jadi semua merasa terayomi dengan perdamaian itu, kan begitu. Untuk sobat ngopi jangan Iya. cuma mikirnya pengadilan itu jahat. Iya, Pengadilan tuh mulia loh. Sebenarnya emang pengen mendamaikan Betul, para betul. pihak yang berperkara sobat Benar, ngopi. benar. Terus? Hari ini kita banyak dapat pencerahan Banget. tentang arti mediasi dan seberapa penting sih mediasi itu di proses pengadilan. Jadi hari ini kayaknya inspirasi kita dapat banyak banget dari Pak Banget. Wakil Ketua. Karena Bapak ngejelasinnya A sampai Z. Benar. Roma, ada yang mau ditanya lagi? Kayaknya udah cukup deh, kayak udah paham tentang mediasi itu ternyata kayak gitu ya gitu. Oh, Enggak iya. bertanya-bertanya lagi tuh mediasi itu apa sih gitu. Boleh. Roma nanti bisa jelasin ke teman-temannya di UIN kan. Iya. Gini tentang proses mediasi di pengadilan, tapi mudah-mudahan jangan sampai lah Jangan berurusan dong. berperkara di pengadilan. Iya, Coba betul. tanya Pak, kalau gitu gimana Pak mediasi? Boleh nggak tanpa ada perkara? Coba tanya. Oh iya bener juga ya. Heeh. Misalkan kamu berantem sama teman kamu, Eh, Pak bisa nggak dimediasi sama pengadilan Pak? Tapi saya nggak mau daftar ke pengadilan Pak gitu. Kok Bapak ini sering bener ini ya nyuruh-nyuruh Roma, orang tua asuh. Saya kayak ngelihat anak sendiri kalau begini tuh. Gak apa-apa kalau anak. Iya, jadi pengen ngejajanin gitu. Iya. Iya tapi Coba bener tanya. juga ya kalau ada nggak orang yang melakukan mediasi tapi tanpa adanya perkara gitu Pak. biasanya mediasi yang dilaksanakan di pengadilan itu atas perintah ketua majelis, ya kan? Jadi kalau nggak ada perkara, nggak ada kaitan dengan pengadilan, dia bisa mediasi sendiri kan? Oh, Iya ya. Ya. berarti harus punya perkara dulu, Ya, cari-cari punya perkara perkara dulu baru. Cari masalah dulu ya. Oh kalau minta penasehatan, ya nanti ke BP4. Oh iya. BP4. Nah, Iya. Ah, saya nih Pak mau menikah, nikah umpamanya kan, ah. sudah mau tamat kuliah, saya ragu nanti. Oh, iya, ke BP4 nggak itu dapat ya. jodoh kan. Nah, pasangan seperti apa lah ya Pak yang cocok apa buat saya? Kan itu kan ke BP4. Oh hal kayak gitu bisa dikonselingin dulu ya Pak berarti. Bisa. Ya, Boleh tuh nanti. mungkin agak ragu kan. Mencegah sebelum mengobati. Nah, Cegah adanya perpecahan ya. iya. Bener. Jangan sampai dapat yang kayak Kayak siapa tuh? Ya, kadang-kadang di persidangan itu ada yang pacarannya 5 tahun, Oh, tapi usia perkawinannya hanya 2 tahun aja, udah bubar. amit-amit. Kenapa bisa begitu kan? Dan banyak-banyak pacaran angkanya. Nah, Ini Pak gua Diki sama udah berapa pacaran ya? lama berkeluarga? Alhamdulillah saya masuk tahun ke 14, 2010 Ini saya udah nikah. mulai terjadi keretakan-kertak belum ya? Ah, justru awal-awal biasanya begitu. Oh, Tapi kenapa gitu. jadi ngomongin gue sih? Oh, iya, Udah iya. skip. Sorry. Eh, Enggak, soalnya setiap di kantor tuh muru. Pikir gua kan apa ada keretakan kalau Biasanya misalnya terjadi. cobaan bagi perkawinan itu antara 1 sampai 5 tahun. Ah, iya benar tuh. Alhamdulillah saya udah ke-6 nih. Udah lewat ya Dalam- Mas saya. Dalam semua perkawinan itu tentunya ada masalah. Pasti itu mah, Rumah Pak. tangga siapa aja ada masalah. Dua orang berbeda, latar belakang berbeda, udah pasti itu mah. Yang dikatakan harmonis itu bukan nggak ada masalah. Benar. Bagaimana menyikapi masalah itu, ya kan? Menjadi tidak masalah. Ah, Jadi jangan kalau satu ngoceh, kalau satunya lagi ikut ngoceh, dah hancur oh, ya kan? pecah. Oh, pecah. Benar. Harus ada yang ngalah ya Pak Harus ya. ada yang ngalah kan gitu. Bisa pelajaran tuh buat saya nanti. Ya,
Cukup segitu ya Pak Diki? Alhamdulillah, Ya, makasih Roma, banyak. jelas kita, oke. Jelas. Sampai juga kita di penghujung acara kita. Terima kasih Pak Wakil Ya, atas sama-sama. informasinya, penjelasannya tentang proses mediasi dan apa itu mediasi. Dan saya dan Pak Diki dan Rohma pamit. Sampai jumpa di episode Ngopi lainnya. berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah menyaksikan Ngobrol Podcast Inspirasi, Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A.